Rasionalisasi. Kalau hadis-hadis Nabi yang tidak rasional, tolong hormatilah Nabi, ya. Kalau kita tidak punya bukti akan kepalsuan hadis itu, ya sudah kita mauqufkan saja, kita tangguhkan, ya sudah, wallahu a'lam. Kan gitu. Kalau hadis dhaif sebaiknya nggak usah dipakai lagi. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif pun boleh dipakai apabila untuk fadhailul amal. Betul? Alkitabnya kan. Nah, saya berpendapat daripada pakai hadis dhaif, ya pakai logika saja sih. Kita sebenarnya nggak masuk akal. Nah, maka biasanya cirinya kalau hadis-hadis berbau politik gitu, kita masih curigai. Atau hadis-hadis yang banyak cerita pahala yang berlebih-lebihan, mencium suami pahalanya seperti mencium hajar aswad gitu tuh. Kemudian kalau suami kawin lagi istrinya ikhlas ridho, pintu surga dibuka lebar. Itu untuk ngenang-ngenang wong wadon itu mah. Modus. Tulisannya gelem di bodoh. Ya, dan yang ketiga. Ini yang ketiga ini mencurigai atau mengkritisi hadis-hadisnya itu justru akan menimbulkan tidak menghormati Kanjeng Nabi, Bu ya. Ya kalau begitu orang yang paling tidak menghormati Nabi Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Ya. Karena dia yang pertama kali mencurigai ini benar atau enggak hadisnya. Jadi bukan mencurigai itu bukan tidak percaya pada Nabi. Iya tangga Nabi ngomong begitu tuh. Ya. Itu kan yang rugi Nabi. Ya. Sekarang ada orang terima surat dari saya minta uang 30 juta. Lalu dikasih. Ternyata ketipu dan nih. Kita ketemu sama orangnya. Lah, saya lihat tanda tangan Buya agak berbeda gitu. Dikasih nggak uangnya? Saya kasih berapa? 30 juta. Ya kenapa nggak konfirmasi dulu sama saya? Nggak berani ngomong. Jadi jangan mengatakan begini, mengkritisi hadis itu. Makanya kan hadis itu kan diteliti, dikejar dari siapa, kata siapa, ngomongnya gimana, semuanya dibuktikan sampai akhirnya secara selektif ratusan ribu hadis yang ditolak. Ya. Kalau seandainya itu tidak dikritisi, kita punya hadis mungkin 100 jilid mungkin, dan semuanya dusta semuanya. Ya kan, Imam Nasai, Imam siapa lagi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, semuanya adalah orang-orang yang meragukan hadis kok. Iya dong. Ya. Sehingga mereka menuntut kebenaran. Iya tangga Nabi ngomong tuh begitu. Jadi mencurigai hadis itu bukan mencurigai, meragukan kerasulan Nabi, bukan. Mencari kebenaran betul Nabi ngomong begini atau tidak. Paham nggak? Ya. Nah, begitu juga apalagi Kanjeng Nabi. Saya sendiri kader kiai kampung. Ya, menjual nama saya laku kok. Betul enggak? Coba kalau kamu datang Haji Mustafa bawa surat dari Buya minta uang 5 juta, saya kira dikasih. Ya kan gitu. Ya kan begitu terjadi, dan ini sudah pernah terjadi. Udah pernah terjadi. Yang ketipu banyak. Dan banyak orang mengatakan Buya sudah kasih izin. Padahal saya nggak tahu. Namanya jual nama. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hadis ini dikumpulkan setelah 150 tahun kemudian, setelah khilafah Khulafaur Rasyidin meninggal dunia, setelah Daulah Umayyah meninggal dunia, baru setelah pindah ke Baghdad di sana, baru sejarah Islam dibuat oleh Imam Ibnu Hisham atas by order sang raja, yang artinya untuk membangun justifikasi legalitas kerajaan Daulah Abbasiyah
dibikinlah sejarah oleh Ibnu Hisham itu. Dan sejarah Ibnu Hisham itu juga dikoreksi, adalah seorang calon doktor dalam tesisnya itu di Al-Azhar. Ternyata terbongkar di dalam itu banyak hadis-hadis palsu dan khurafat gitu loh maknanya. Jadi artinya kita jangan menuduh agama-agama lain sudah diselewengkan, distorsi. Di dalam agama kita juga sama. Ada pihak-pihak lain juga yang ngerjain. Ada teori konspirasi itu terjadi di dalam kita juga. Ya kan begitu. Seperti Senuk Hoguronya juga kan disuruh pesantren di Mekah 15 tahun sampai hafal Quran. Arabnya hebat, bisa ngarang kitab, namanya Syekh Abdurrahman Al-Holandi. Itu untuk ngelus-ngelus para ulama di sini supaya jangan berontak sama Belanda. Paham bikin